Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu Open Networking Model dan juga saya sudah jelaskan bahwa saat ini semua komputer, semua vendor itu menggunakan Open Networking Model yang sama, yaitu TCP/IP. Saya tadi juga sudah jelaskan bahwa untuk membantu kita memahami suatu networking model, maka networking model itu dipecah menjadi beberapa layer. Di TCP/IP kita memiliki 5 layer, yaitu application, kemudian transport, network, data link, dan physical. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas layer-layer pada TCP/IP ini. Yang pertama kita akan bahas tentang application layer ya, terlebih dahulu. Fungsi dari application layer itu adalah menjembatani antara aplikasi dengan network. Nah, contoh dari application layer yang mungkin sangat terkenal dan mudah untuk dipelajari adalah HTTP ya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server ya. Contohnya di sini kita memiliki ilustrasi bahwa ada klien ya. Ada klien, kemudian ada web server. Nah, kalau teman-teman belum tahu web server itu apa, simpelnya adalah ketika teman-teman membuka suatu website, maka teman-teman sebenarnya mengakses website, bahwa teman-teman mengakses web server ya. Jadi contohnya misal teman-teman mengakses facebook.com ya, mengakses youtube.com ya, google.com, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah contoh dari HTTP ini, yaitu dari laptop teman-teman sebagai klien mengakses web servernya Facebook, web servernya YouTube, dan web servernya Google, dan lain-lain. Nah, kembali ke sini, contohnya di sini kita melihat bahwa dari klien itu request ke website.com ya. Anggap aja web server ini adalah server dari website.com ya. Nah, ketika klien melakukan request, nanti website server itu akan membalas requestnya. Isi balasan requestnya nanti terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header itu nanti akan ada banyak sekali informasi ya. Salah satunya nanti akan ada informasi tentang status ya. Ada banyak sekali status ya dalam HTTP ini. Yang paling terkenal ada misal 200 OK. 200 OK itu mendefinisikan bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. Contoh status yang lain itu ada 404 not found. Nah, 404 not found ini terjadi ketika klien melakukan request ke URL yang tidak ditemukan ya. Contohnya misal klien ini melakukan request ke URL misal website.com/about ya. Jika di web server itu tidak ada halaman about ini, maka web server itu nanti akan memberikan status 404 not found, menunjukkan bahwa web server
tidak memiliki halaman about ya. Tapi kalau ternyata web server ini memiliki halaman about, maka web server akan memberikan status 200 oke yang menunjukkan bahwa requestnya itu berhasil. Nah, selanjutnya selain HTTP header, nanti web server juga akan memberikan data ya yang sudah di request oleh klien. Nah, jadi ini adalah bagaimana contoh HTTP bekerja ya. Dimana HTTP itu adalah contoh dari application layer ya. Tidak hanya HTTP, banyak banget sebenarnya. Contohnya ketika teman-teman mengirim email ya, secara tidak sadar, mungkin teman-teman belum sadar dan mungkin belum tahu, ketika teman-teman mengirim email, itu sebenarnya komputer sudah menggunakan application layer. Jadi kalau ketika mengirim email, nanti di application layer itu menggunakan yang namanya SMTP ya. Jadi SMTP ini adalah application yang berfungsi untuk mengirimkan email. Kemudian ketika teman-teman menerima email, misal itu nanti komputer akan menggunakan application yang namanya IMAP ya. Oke, IMAP atau POP3. Jadi untuk menerima email, aplikasinya adalah IMAP atau POP3. Dan masih banyak banget yang lain. Jadi setiap teman-teman menggunakan suatu komputer untuk melakukan apapun di jaringan komputer atau komputer network, itu sebenarnya komputer pasti menggunakan suatu application. Tapi mungkin kita tidak sadar karena itu sudah dilakukan oleh komputer secara otomatis. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana klien dan web server bekerja di paket tracer. Jadi kita akan pakai paket tracer ya. Sampai jumpa di video berikutnya.